Hi, this is Victoria and let's talk about this book. As I said before, I'm gonna make a video about this book because I love it. Buku pertama dari Profesor Yuval Noah Harari. Buku ini terbagi dari 4 bab besar tentang revolusi kognitif, revolusi pertanian, pemersatu umat manusia, dan revolusi sains. So, bagian pertamanya adalah revolusi kognitif yang mulainya itu 70.000 tahun yang lalu. Membahas tentang awal dari modernitas perilaku sapiens ketika mereka berevolusi dengan imajinasi-imajinasi mereka. So, argumen utama dari bab pertama di buku ini adalah sapiens itu mampu menguasai bumi pada saat sekarang karena dia adalah satu-satunya hewan yang mampu bekerja sama secara fleksibel dalam bentuk kelompok yang besar. If you pit 1,000 humans against 1,000 chimpanzees, the humans will win easily for the simple reason that 1,000 chimpanzees cannot cooperate at all. Profesor Harari berpendapat kalau misalnya kemampuan sapiens yang bekerja dalam jumlah yang besar itu muncul karena kapasitas unik yang dimiliki dari sapiens itu, di mana Homo sapiens itu mampu mempercayai hal-hal yang secara murni hanya ada di dalam imajinasi. Ya, kita punya kapasitas unik itu untuk mempercayai hal itu. Makanya kita mampu bekerja sama dalam kelompok tim yang besar karena kita rame-rame secara berkelompok itu mampu untuk mempercayai hal-hal seperti misalnya dewa, Tuhan, uang, kebangsaan, nasionalisme, apalagi hak asasi manusia, animals, hewan-hewan yang lain itu tidak melakukan seperti apa yang sapiens lakukan. Ya, mereka nggak punya kapasitas untuk percaya kepada imajinasi dan lain-lain lah. Kamu nggak bisa melakukan pembayaran uang dengan kera atau tikus atau kelinci. Kita nggak bisa ngajarin ketuhanan kepada mereka. Ya, bab pertama ini juga membahas tentang bagaimana sapiens itu mampu berkomunikasi secara vokal. Ya, kita punya bahasa, kita punya alat komunikasi yang kita sebut sebagai bahasa. Not like animals, they talk in other thing that are not vocal. Beberapa hewan itu mungkin punya vokal, tapi rata-rata tidak sevokal manusia. Jadi kita nggak bisa dengar mereka berbicara dengan sangat lancar. Bukan beo itu tidak berkomunikasi, beo itu meniru. What happened? Oh my goodness! Ada beberapa jenis kera yang mampu berkomunikasi dengan vokal. Jadi mereka bukan cuma ngeluarin suara, tapi ada vokalnya juga. Can you say mama? Mama? Tapi tidak seluas manusia. Karena itulah kita satu-satunya yang mampu bekerja sama dalam kelompok yang besar. Buku ini juga menceritakan bagaimana sapiens itu mampu membuat mitos tentang religi yang mampu membentuk agama, lalu kemudian mampu membuat mitos tentang nasionalisme yang mampu menyatukan beberapa orang dalam kelompok dalam pulau tertentu lalu akhirnya menjadi negara. Bahkan buku ini juga menceritakan hal-hal simpel kayak misalnya kenapa sih manusia sekarang itu lebih tertarik, bahasa kasarnya rakus, terhadap hal-hal yang berkalori tinggi. Contohnya kacang-kacangan, es krim, cake, goreng-gorengan, pisang goreng, ayam goreng. Apa yang membuat kita lebih tertarik dengan hal-hal itu daripada makanan yang rendah kalori? Bagian kedua adalah revolusi pertanian yang dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu, membahas tentang perkembangan pertanian. Jadi pada dulu itu sebelum adanya pertanian dan peternakan pada zaman sekarang, obviously, sapiens only do hunting and gathering. Jadi kita cuman dulu mengumpulkan tanaman, berburu hewan hidup. Kita nggak melakukan hal-hal seperti misalnya menanam padi, memelihara sapi, memelihara domba. No, we don't do that. Homo sapiens don't do that thing. Tapi suatu saat entah siapa yang memulainya, ada sapiens yang lalu mulai memanjakan tanaman, mencurahkan semua kekuatan dia untuk memelihara
suatu spesies tanaman atau spesies hewan. Karena kenyataannya segala sesuatu pada zaman dulu itu adalah sesuatu yang tidak penting dan liar. Contohnya aja gandum. Padi adalah rumput-rumputan liar yang lalu suatu saat ada satu sapiens yang memanjakan tanaman itu, meliharanya, lalu akhirnya gandum dan padi pada zaman sekarang itu lalu membutuhkan need more treatment, attention from human. Kita perlu usaha yang lebih besar untuk take care mereka, untuk menjaga, memelihara sampai bisa dikonsum, sampai bisa dikonsumsi lagi oleh manusia. Selain itu, domba, sapi pada umumnya dulu itu adalah some kind of wild animal. Jadi mereka itu adalah hewan-hewan liar yang suatu saat ada sapiens yang berpikir kalau misalnya kayaknya aku simpan deh hewan ini di rumah aku, diternak, dan eventually they become manja. Mereka butuh perhatian yang lebih. Kalau tidak diurus, mereka punya suatu kekurangan, ketimpangan, tidak mampu bertahan di liar. Sesimpel kalau misalnya kita sering lihat hewan-hewan buas, singa dan lain-lain yang udah lama banget dipelihara atau dari kecil dipelihara di dalam kebun binatang. Ketika kamu bawa mereka ke alam liar, eventually they not gonna make it. Mereka gak akan survive. Indra-indra mereka dan kemampuan alamiah mereka itu udah ditumpulkan dengan dipelihara di kebun binatang. Ya, itu sama halnya dengan padi yang kita nikmati hari ini, gandum yang kita nikmati hari ini, hewan-hewan ternak. Itu dulu cuma hewan-hewan liar, tanaman-tanaman liar ya. Jadi di bab kedua itu dibahas revolusi dari sapiens yang dulunya itu kita gathering and hunting, mengumpulkan tanaman dan berburu, kita berubah menjadi yang sudah bercocok tanam, mempunyai peternakan. Dan juga dibahas tentang makanan yang dulu kita itu langsung makan. Dulu itu sapiens itu langsung makan raw meat, daging-daging mentah, sayur-sayuran mentah yang langsung didapat, tidak dimasak secara advance. Lalu mereka ketika menemukan api, kadang dibakar tapi tidak terlalu masak, kadang direbus tapi tidak terlalu lama. Sekarang sudah banyak teknik yang dilakukan dalam proses pemasakan. Nah, itu juga mempengaruhi fisik, membuat sapiens akhirnya dari dulu berubah sampai sekarang. Di bab kedua ini dibahas kayak gitu. Di bab ketiganya tentang penyatu umat manusia, sekitar 34 Masehi itu dibahas tentang konsolidasi bertahap organisasi politik manusia menuju globalisasi. Jadi di dalam bab ketiga ini dibahas tentang bagaimana perdagangan itu berubah sistemnya. Mulai dari dulu yang barter, melakukan barter antara padi dan ikan, padi dan ayam, kain dan daging. Sistem barter itu bagaimana sampai bisa berevolusi, membuat sapiens, membuat manusia itu percaya tentang beberapa lembar kertas dan logam-logam yang akhirnya disebut dengan uang. Mulai pemicunya dari mana sampai akhirnya manusia bisa percaya tentang keberadaan uang daripada mereka memilih barter yang kita bisa lihat barangnya real, nyata. Lalu di dalam bab ketiga ini juga membahas bagaimana asal muasal dari manusia itu mulai menemukan sistem yang namanya good and evil. Bagaimana sampai kita bisa define, bagaimana kita bisa membedakan differences between good and evil. Pada awalnya sampai sapiens yang kita cuman kerjanya tiap hari berburu dan lain-lain, sampai akhirnya punya law system, punya sistem hukum. Akhirnya kita bisa memisahkan antara kebaikan dan kejahatan. Nah, di bab ketiga ini juga dibahas sejarah-sejarah itu. Dari sapiens yang dulu kita hanya berorganisasi, berkomunikasi antara beberapa kelompok untuk menjadi teman dalam berburu, mengumpulkan makanan, lalu akhirnya sampailah jadi negara, punya hukum. Akhirnya hukum kita juga berevolusi dari hukum agama, hukum nasional dari negara-negara, pemerintahan, hukum dari hak asasi manusia. There's so many laws. Yang keempat adalah revolusi sains. Revolusi ilmiah itu mengambil letak waktu sekitar 1543 setelah Masehi. Argumen yang dipakai dalam bab keempat ini adalah bahwa sains modern itu adalah tradisi pengetahuan yang unik karena sejauh ini melibatkan antara ketidaktahuan kolektif tentang pertanyaan-pertanyaan besar. Pengetahuan modern itu kenapa dikatakan sebagai tradisi pengetahuan yang baik? Karena sains modern itu, para saintis-saintis itu mengakui secara rendah hati kalau misalnya banyak hal yang tidak diketahui. Nah, karena itulah sains modern itu lebih fleksibel, lebih dinamis, rasa ingin tahunya lebih besar,
dan perkembangannya jauh lebih cepat daripada sains pada ribuan tahun yang lalu. Lalu di bab terakhir ini juga kita diingatin kalau misalnya sains itu secara tidak langsung, mau tidak mau, suka tidak suka, berkaitan dengan politik, ekonomi, dan juga agama. Sains secara tidak langsung berkaitan dengan 3 unsur hal itu. Sains basically adalah satu bisnis yang sangat mahal, namun juga sangat penting untuk kemajuan umat manusia. Karena sains itu dapat menjelaskan tentang apa yang sekarang ada di dunia dan apa yang kemungkinan bakal kita dapat di masa depan atau apa yang akan kita alami di masa depan prediksinya. Dan kita nggak lupa juga kalau misalnya sains dan ilmu pengetahuan dulunya juga sangat mempengaruhi tentang colonialism. Ya, penjajahan dulu itu sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sains, berkaitan juga dengan kemerdekaan, mempengaruhi penjajahan, kemerdekaan, atau bagaimana pemerintahan sekarang itu terus berpikir tentang masyarakatnya yang harus lebih sehat, lebih pintar, lebih kaya. Pada bagian-bagian terakhir itu lalu akhirnya dibahaslah tentang apakah manusia Homo sapiens sekarang ini, apakah kita sudah bahagia dari ribuan tahun yang lalu, dari kemunculan kita 2,5 juta tahun yang lalu, atau dari 70.000 tahun yang lalu ketika kita pertama kali berevolusi. Apa kita sudah bahagia ataukah dengan perkembangan zaman ini kita justru semakin terpuruk dan tidak bahagia ya. Buku ini di Goodreads itu di skor dengan sekitar 4,4. Aku bakal ngasih 4,5 ya, karena aku suka banget buku ini. Basically aku akan bakal ngebahas beberapa bagian dalam buku ini yang menurut aku pengetahuan fakta-fakta yang seru banget buat dibahas. Fakta-fakta yang dasar yang secara sains, sejarah, dan filsafat itu sangat umum, tapi kita nggak terlalu banyak dipikirin karena nggak diajarin di sekolah. So ya, basically aku bakal bikin beberapa video untuk kali itu karena kayak pengen ngasih tahu aja. Thank you for watching and see you on the next video.